Halo adik-adik. Wah, udah di minggu terakhir aja nih adik-adik ya. Di bulan apa adik-adik? Bulan Maret. Kita mau menyambut di bulan April ya adik-adik. Oke, sebelum kita mau memulai ibadah sekolah minggu, mari kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik luar biasa Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita Tuhan untuk memuji menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, siapkan hati pikiran kami untuk kami memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita harus semangat, oke? Kita nyanyikan Sungai Sukacitamu. 1, 2, 3. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir adik-adik, mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita lanjut. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, kita harus adik-adik ya? Setia kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita di setiap dari pagi, siang, dan malam hari. Adik-adik, kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus karena kita sampai saat ini bisa sehat, bisa ikut ibadah. Adik-adik ya, ayo kita akan mau mendengarkan isi firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata. Sebelum berdoa, kita nyanyikan jari jempol, jari telunjuk, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan isi firman-Mu. Siapkan hati pikiran kami Tuhan, untuk kami bisa serius mendengar isi firman-Mu dan masuk dalam hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, ayo Alkitabnya diangkat. Mana Alkitabnya? Mana Alkitabnya? Ayo semuanya. Jangan lupa Alkitabnya ya adik-adik. Jangan sampai Alkitabnya sembarangan ditaruh. Harus ingat di mana ya Alkitabnya. Karena kalau misalnya adik-adik rajin baca Alkitab, pasti tahu Alkitabnya di mana. Adik-adik, ayo mari kita buka firman Tuhan yang sudah Kakak David rekam ya. Kakak David rangkum, yaitu di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat 24. Adik-adik ya. Di sini menceritakan, judulnya adalah Nabi Elia dan Ibu Janda. Nah, adik-adik. Nah, di sini adalah cerita nih adik-adik, dengerin ya. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Isabel
beribadah kepada Baal. Wah, adik-adik tahu nggak Baal apa? Baal itu adalah seperti menyembah berhala, menyembah patung. Nah, suatu saat Nabi Elia berkata bahwa Tuhan beri hukuman tahun ini tidak ada hujan dan terjadi kelaparan. Wih, ngeri adik-adik. Bayangkan kalau kita nggak ada hujan, waduh, air habis. Adik-adik mau mandi nggak bisa. Adik-adik mau minum nggak bisa. Apalagi ada terjadi lagi yang lebih mengerikan apa adik-adik? Kelaparan. Waduh, mengerikan ya adik-adik ya. Kalau kelaparan itu orang susah makan adik-adik. Tanaman semuanya mati. Mungkin yang jual apa? Sayur-sayurannya kering. Karena apa? Tidak bisa bertumbuh. Karena terjadinya apa? Mungkin musim kemarau. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Lalu Nabi Elia tinggal di tepi sungai Kerit. Dan datanglah burung gagak membawa makanan. Wah, dari mana ya adik-adik? Bukan dari mana lagi, siapa lagi yang bisa apa? Bisa membawa burung gagak apa lalu memberi makan kepada Nabi Elia, yaitu siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Wah, luar biasa loh adik-adik ya Tuhan Yesus kita ya. Dia bisa menyuruh apa? Burung gagak. Yang disebutnya apa adik-adik? Burung gagak itu manusia apa hewan adik-adik? Ayo apa? Hewan. Kok bisa ya dia membawa makanan untuk Nabi Elia? Nah, itulah keajaiban Tuhan Yesus. Apapun yang mustahil bagi manusia itu sangat bisa terjadi karena Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah, lalu Nabi Elia bisa makan dari bawa burung gagak itu. Lalu adik-adik, air sungai telah jadi kering. Wah, Tuhan perintahkan ibu janda di Sarfat akan memberi Nabi Elia makan, katanya. Nabi Elia, bahwa nanti kamu akan bertemu dengan ibu janda di Sarfat akan memberi makan kepadamu. Wah, Elia bingung. Untuk keadaan seperti ini siapa yang bisa memberi makan saya ya? Ya, tapi Nabi Elia sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berjalan, lalu dia sampai bertemulah Nabi Elia dengan ibu janda dan meminta air minum dan meminta sepotong roti. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Apakah ibu janda itu langsung memberinya? Wah, lalu ibu janda mau berbicara dengan kepada Nabi Elia. Tapi ibu janda hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti terakhir adik-adik. Karena apa adik-adik? Saat kalau roti tepung itu diberikan dan minyak itu diberikan, dia tidak akan bisa makan dengan anaknya. Anaknya punya anak satu. Tapi gimana ya ibu janda ini berpikir gitu. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Dengan hati yang percaya, ibu janda itu menaati firman Tuhan. Dia memberikan roti terakhir itu untuk Nabi Elia yang sudah kelaparan. Memang Tuhan tunjukkan bahwa Nabi Elia itu harus bertemu dengan ibu janda itu yang sedang kekurangan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Nah, mujizat tepung di tempat tempayannya itu tidak habis-habis. Dan minyak dibuli-buli juga tidak akan berkurang. Wah, luar biasa nggak adik-adik? Tadi adik-adik dengar nggak? Dia bawa tepungnya tinggal sedikit, minyaknya tinggal sedikit. Tapi setelah membuat roti dan memberikan kepada Nabi Elia, apa yang terjadi? Tepungnya menjadi banyak, minyaknya menjadi lebih banyak buli-bulinya di dalam kendi-kendi itu. Wah, luar biasa nggak adik-adik Tuhan Yesus? Bahwa Tuhan Yesus tuh melihat hati ibu janda itu, bahwa dia mau merelakan memberi untuk kepada Nabi Elia. Tapi Tuhan Yesus juga membalas apa kebaikan dia kepada Nabi Elia. Maka ibu janda itu dapat membuat roti untuk anaknya setiap hari. Dan mereka tidak kelaparan. Wih, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik ya.
Senang sekali pasti ibu janda itu beserta anaknya. Nah, adik-adik, di suatu saat tiba-tiba anak ibu janda itu terkena sakit. Lalu anak itu tidak bisa bernafas dan meninggal. Waduh, sedih adik-adik. Udah dia baru cuman punya anak satu. Kalau anaknya mati, dia tidak punya siapa? Tidak punya lagi anak. Dia udah tidak punya teman lagi. Nah, lalu Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar anak itu hidup kembali dan Tuhan mendengarkan doanya. Apa yang terjadi adik-adik? Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong anak ini Tuhan, ibunya sudah setia kepada Engkau memberikanku makan. Apa yang terjadi adik-adik? Mujizat itu terjadi. Anak itu menjadi hidup kembali dan Nabi Elia membawa turun dari kamar atas. Aduh, adik-adik, itu ibunya anak itu wah sangat bahagia. Aduh, anaknya yang tadi sakit udah tidak bisa bangun lagi. Mujizat karena Tuhan Yesus lewat oleh Nabi Elia hingga dia hidup kembali. Wah, luar biasa ya adik-adik. Akhirnya ibu janda itu percaya kepada Elia dan juga percaya kepada firman Tuhan. Adik-adik, jadi ibu janda ini jadi selalu ingin dengar firman Tuhan dari Nabi Elia yang selalu memberitakan firman Tuhan. Luar biasa ya adik-adik lah. Cerita di sini adalah bahwa kita harus memberi. Kadang walaupun kita kekurangan, bahwa ada di sekitar kita yang lebih kekurangan. Tapi kita jangan takut bahwa kita punya siapa adik-adik? Punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan dulu adik-adik buat Tuhan Yesus. Wah, sangat takjub ya adik-adik ya. Tuhan Yesus itu sangat sayang sekali sama kita. Sesuai dengan cerita di sini, ibu janda ini dia memberikan makanan yang tinggal sedikit, tapi dia rela memberikannya. Tapi Tuhan Yesus memberikan dan berlipat-lipat kali ganda. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Yang dilihat Tuhan Yesus adalah apa? Ketulusannya dan dia mau memberi. Nah, inti cerita di sini adik-adik adalah berilah dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38. Nah, begitu adik-adik cerita dari firman Tuhan ini yang mengajarkan kita untuk saling memberi kepada siapapun. Ya, jangan melihat ini siapa atau nih, wah ini mah teman kita nakal nih. Tidak boleh adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi semua orang. Apapun yang dia lakukan kepada kita maupun dia jahat, kita harus tetap mengasihi. Oke adik, sampai sini dulu kita firman Tuhannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan isi firman-Mu dari adalah ketaatan Nabi Elia yang mau Tuhan Engkau tuntun, dan kepada ibu janda yang rela memberikan sehingga Engkau berkati ibu janda ini Tuhan dengan tepungnya banyak dan buli-buli minyaknya juga Tuhan. Begitu juga kami anak sekolah minggu Tuhan, untuk Tuhan mempunyai hati yang selalu memberi Tuhan siapapun itu, dan berikan kami hati yang penuh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.